Jumpa kembali bersama saya Yayan Wiandiana. Nah, sahabat mutiara, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di pengepakan stroberi ya milik Pak Haji Dadang. Ya, tepatnya di Ancabali ya, Pak Haji. Desa Sukaresmi, Kecamatan Ancabali. Oke, sahabat mutiara, stroberi ini memang salah satu tanaman yang mungkin banyak diminati oleh konsumen Pak Haji ya. Nah, cuman mungkin sahabat mutiara dalam ketika diterima oleh sahabat mutiara, seperti apa sih proses pengepakannya setelah pasca panen? Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Di sini ada beberapa hal atau pertanyaan yang berkaitan dengan stroberi ketika pengiriman Pak Haji. Ya Pak. Untuk pengiriman sendiri, stroberi ini ada permintaannya itu seperti apa Pak Haji? Adakah misalkan grade-nya seperti apa, ukurannya, terus dalam kemasan itu seperti apa Pak Haji? Kebetulan buat stroberi permintaan itu tergantung permintaan pasarnya. Ada yang mau grade-nya, mau grade A, grade B, grade CB, grade CB, atau yang curah juga ada, yang udah dibekukan juga ada, yang udah diproses. Ya. Jadi memang pasar itu mungkin beda-beda Pak ya? Ya, beda-beda. Untuk terima dari permintaan pasar itu Pak. Ya. Oke Pak Haji, di sini kan ini ada beberapa kantong gitu ya, beberapa yang sudah di-pack ya? Ya, udah di-packing. Nah, contoh ini kok ini masih ada putih-putih Pak Haji. Ini kenapa ini Pak Haji? Memang ada trik Pak Haji aja untuk pengiriman? Kebetulan ini yang ada putih biasanya untuk pengiriman jaraknya yang agak jauh gitu. Ya. Biasanya Pak Haji paling jauh kemana nih untuk stroberi dari Resmi Beri ini dari kemana aja Pak Haji untuk pasar yang paling jauh? Paling jauh ada yang ke Banjarmasin, ke Medan, sama ke Lampung yang di luar Pulau Jawanya. Kalau buat yang di Pulau Jawanya, ke Bandung, Jakarta, sama Jawa Tengah, sama Jawa Timur, ke Surabaya juga ada. Nah, Pak Haji, ini kan saya lihat ini ya sahabat mutiara, mungkin ini kan masih putih-putih ya. Jadi memang stroberi itu ketika dikirim dalam jarak jauh, nah ini adalah salah satunya untuk mensiasati mungkin daya simpan, supaya ketika pengiriman ke luar wilayah yang agak jauh itu tidak cepat membusuk gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu tip dari Pak Haji Dadang sebagai seorang petani sekaligus bandar juga. Jadi untuk jarak jauh itu beliau dalam teknik pemetikannya pun tidak terlalu matang. Ya. Nah, terus saya kalau ini ya udah agak matang semua seperti apa saja? Ini untuk itu biasanya buat pengiriman. Ya kebetulan ini buat masuknya ke supermarket. Ya supermarket. Kalau ke supermarket biasanya kan kalau dari sini masuk ke mobil pendingin, yang pakai mobil pendingin, sana juga masuk pendingin juga. Ya alhamdulillah jadi tahan lama juga. Oke, jadi itu sahabat mutiara. Jadi ya memang ketika pas pemanenan pun itu ada
trik-trik yang digunakan oleh Pak Haji Dadang untuk untuk pengiriman ke luar Jawa ataupun pasar-pasar yang lokal seperti itu. Nah, Pak Haji, ini kan ada grade-grade-nya. Mungkin grade-nya itu ada, saya lihat ada yang besar, terus ada yang sedang, ada yang kecil juga Pak Haji. Ya. Nah, ini memang pasarnya beda itu. Beda tergantung permintaan pasarnya itu. Ya. Jadi memang untuk strawberry ini sendiri grade-nya itu ada berapa grade Pak Haji? Ada Ini grade A, ada yang grade AL, ada yang grade 1 juga ada yang CB. Oke, jadi sahabat Mutiara, memang strawberry ini ada yang grade-nya A, mungkin dia agak ukurannya besar ya Pak Haji. Terus ada yang grade sedang, ya ini mungkin agak buahnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan ada yang lebih kecil ya Pak Haji. Ya ini yang lebih kecil. Jadi pasarnya itu memang beda-beda. Nah, ada satu lagi Pak Haji. Ini kan saya tadi sempat lihat. Jadi ada yang tidak masuk grade A, B, C ini, itu pasarnya kemana Pak Haji? Yang curah mungkin atau gimana itu? Ada yang curah, ada yang buat di bekukan juga ada. Gitu. Biasanya itu buat industri rumahan bisa. Ya kayak buat selai, kayak jus gitu. Jadi itu memang masih semuanya laku untuk dipasarkan. Ya, alhamdulillah kalau strawberry semua jenis grade juga masuk. Gitu. Oke, sahabat Mutiara, seperti itu. Jadi strawberry itu semua grade itu dari grade A sampai grade C itu semuanya masuk pasar Pak Haji ya? Masuk. Oke Pak Haji, terima kasih. Ini mungkin salah satu kita memilih dalam ukuran atau grade strawberry ya. Nah sekarang Pak Haji berbicara mengenai daya simpan. Ya. Ya mungkin ini Pak Haji ada mensiasati supaya daya simpan lama itu dari pengepekan. Ya, pengepekan ataupun dari pengepekannya seperti apa, terus cara panen pun itu ada trik-trik yang memang dilakukan Pak Haji. Seperti tadi misalkan ada yang pemanenannya itu jangan terlalu matang lah, terus agak ibaratnya agak setengah matang lah. Setengah matang atau belum. Ya kalau orang sini bilang itu dastong. Dastong Pak Haji. Dasa potong. Ya kalau itu sebagian gitu Pak. Istilah orang sini sebutnya dastong, sahabat Mutiara. Jadi dastong itu bahasa Sunda, boda sapotong. Jadi artinya putih sebagian, yang putih seperti ini. Nah ini adalah salah satu trik supaya daya simpan ketika pengiriman itu bisa lebih bagus gitu, lebih tahan. Sahabat Mutiara, mungkin ini adalah trik Pak Haji Dadang dalam supaya daya simpan lebih baik lah gitu. Jadi kualitas ketika sampai ke pengiriman pun ini bisa lebih bagus itu dari kualitas Pak Haji. Oke Pak Haji, ini kan Pak Haji trik ketika di pengepakan. Nah sekarang kalau berbicara unsur hara Pak Haji, itu sebenarnya daya simpan, terus ada besarnya dari buah ataupun misalkan warna itu keluar. Nah pengalaman Pak Haji untuk daya simpan sendiri Pak Haji, nutrisi apa sih yang digunakan? Karena ini cukup berperan penting juga untuk di daya simpan Pak Haji. Kebetulan kan strawberry ini sama tanaman tahunan, tapi panennya dua hari sekali. Jadi memang relatif interval panennya itu lebih singkat. Jadi nutrisi yang dipakai pun pasti lebih banyak. Ya. Nah Pak Haji, untuk unsur hara sendiri biasanya Pak Haji untuk daya simpan itu yang dipakai itu ya unsur hara nih? Unsur hara ya strawberry itu unsur hara sangat penting, sangat penting. Biasanya kayak kalsium, kalium, fosfat itu harus masuk. Nah, jadi sahabat Mutiara betul. Jadi menurut Pak Haji, Pak Haji Dadang, jadi nutrisi yang dipakai untuk strawberry itu untuk daya simpannya itu harap diingat. Jadi penuhi unsur kalsium. Kalsium ya. Kalau dari kami Merauke Tetap Jaya kita punya kategoria ya Pak. Kategoria itu ada satu unsur hara yang bisa mempengaruhi ke daya simpan. Nah selanjutnya kalau misalkan untuk ukuran buah supaya grade-nya masuk, kita ada juga unsur hara kalium. Kita punya sumber kalium kita, kalau kita punya Mutiara Grower Pak Haji. Mungkin Pak Haji sudah lihat Grower itu. Nah seperti itu sahabat Mutiara. Jadi trik dan tips ketika pasca panen, ketika mau pengiriman jarak jauh, memang itu satu ya tadi dari cara pengepakan, terus cara panen, yang terakhir itu unsur hara kalsium.
Itu kalsium dan kalium. Pak Haji, ini kan Pak Haji tadi bilang bahwa stroberi itu tanaman tahunan yang memang interval pemanen itu lebih singkat, rapat ya. Otomatis pemberian nutrisi pun itu harus lebih banyak. Pak Haji itu kalau karate boroni atau sama grower untuk sistem pengecoran itu pakai biasanya berapa hari sekali Pak Haji? Kalau buat pengecoran paling apalagi di musim kemarau lebih banyak, paling intervalnya 10 hari atau 15 hari sekali. Ini sistem di tabur total? Dicor. Ya. Kalau musim kemarau ya? Musim kemarau. Kalau musim penghujan biasanya di tabur. Oke sahabat mutiara, jadi gitu. Unsur hara kalsium, karate plus boroni tadi ya, sama grower, Pak Haji Dadang itu aplikasinya sistem kocoran. Intervalnya 10 hari sekali, 10 hari sekali, atau 15 hari sekali. Kalau pas musim hujan itu ada sistem tabur ya Pak. Tabur. Oke Pak Haji. Itu ya sahabat mutiara cukup jelas. Jadi memang ada tips dan triks untuk daya simpan stroberi itu supaya lebih lama. Oke. Nah selanjutnya Pak Haji, satu lagi Pak Haji, saya ini ya. Ini kan stroberi ini kadang selain grade, ini saya satu saya. Rasa Pak Haji, untuk rasa sendiri seperti apa itu untuk stroberi? Apakah ada pengaruh atau pasar kopinya atau seperti apa enggak atau tidak? Sebetulnya sih bukan parameter buat dirasa, tapi yang di grade. Tapi ada juga sih permintaan dari pasar yang rasanya harus manis gitu. Oh gitu. Jadi tapi secara umum itu rasa itu tidak, apakah jadi parameter utama atau tidak secara umum? Rasa itu Sebetulnya tidak sih, tetap ke ukuran. Iya. Ya oke. Oke sahabat mutiara, jadi untuk stroberi kadang kan kita itu sebagai konsumen ada parameter-parameter yang dijadikan tolak ukur ya untuk stroberi. Dan stroberi ini jadi untuk rasa ini sebenarnya tidak jadi patokan yang utama. Tetap yang patokan utama adalah grade atau ukuran buah, dan mungkin ketika sampai di pasar itu keadaan buah stroberi harus tetap segar. Oke. Itu sahabat mutiara. Jadi kunci utama di stroberi itu adalah di rasa tidak terlalu banyak, tidak terlalu dominan, tetap di grade ataupun di ukuran sahabat mutiara. Oke, jadi seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami di sini ya, kita bincang di siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Itu mungkin ya. Oke sahabat mutiara, mungkin seperti itu bincang-bincang saya dengan Pak Haji Dadang di tempat pengepakan stroberi. Oke sahabat mutiara, terima kasih. Mungkin kita di lain kesempatan kita berkunjung lagi ke tempat-tempat yang dengan tanaman atau komoditi yang lainnya. Oke sahabat mutiara, terima kasih.